Israel dihujani oleh rudal dari Laut Merah pada Selasa 31 Oktober 2023. Adapun serangan itu terjadi seusai Yaman resmi menyatakan bahwa akan berperang melawan tentara Israel. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh militer Israel yang mengatakan ketegangan meningkat di Timur Tengah setelah pecahnya perang Israel-Hamas. Namun, militer Israel mengatakan bahwa rudal tersebut berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara Arrow. Militer Israel mengatakan Arrow juga mengerahkan jet tempur setelah mendeteksi rudal tersebut. Oleh sebab itu, Israel menyebut tidak ada infiltrasi yang teridentifikasi ke dalam wilayah Israel. Pasalnya, semua ancaman udara berhasil dicegat di luar wilayah Tel Aviv. Sementara serangan itu terjadi hanya selang beberapa jam dari pemberontakan Houthi yang didukung Iran di Yaman mengerahkan drone ke Israel. Anggota senior Houthi mengatakan peluncuran drone itu sebagai balasan atas perang Israel melawan Hamas. Kalau perang Israel-Hamas meluas dan memanas, jetsnya mulai turun tangan. Hal itu terjadi seusai kisruh di Bandara Dagestan, yakni warga Rusia pro-Palestina menyerbu dan mencari penumpang Israel. Dikutip dari Tribunnews.com, pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin jetsnya Ramzan Kadyrov yang mengatakan siap menggunakan kekerasan untuk mencegah demonstrasi anarkis terkait Israel dan Palestina. Pemimpin negara yang mayoritas Muslim ini memerintahkan otoritas keamanan jetsnya untuk menggunakan tembakan peringatan. Bahkan Kadyrov memperbolehkan untuk pasukannya menembak. Kondisi itu dilakukan bukan tanpa sebab. Kadyrov mengatakan hal itu bertujuan untuk menahan setiap orang yang berisiko memprovokasi kerusuhan. Lantas Kadyrov pun setuju dengan pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyebut kerusuhan itu didalangi negara barat dan Ukraina. Diketahui sebelumnya tercatat ada ratusan orang yang ada di Bandara Dagestan dan 50 pria diantaranya mendekati pesawat yang mereka tumpangi. Masa itu pun bertanya kepada penumpang apakah mereka orang Yahudi dengan menunjukkan paspor yang dimiliki. Tak hanya itu, mereka juga menginterogasi teknisi pesawat. Brigade Al-Qassam mengerahkan senjata terbarunya yang bernama Torpedo Al-Asif. Adapun Torpedo Al-Asif merupakan senjata pamungkas terbaru Al-Qassam yang diproduksi sendiri. Lantas inilah detik-detik Al-Qassam meluncurkan Torpedo Al-Asif. Video tersebut telah dirilis oleh Al-Qassam melalui akun Telegramnya. Dalam video itu terlihat 4 tentara Al-Qassam membawa Torpedo Al-Asif berwarna biru. Lantas senjata itu dibawa ke tengah laut untuk diluncurkan menyerang posisi Israel. Senjata itu langsung bergerak dan dikendalikan dari jarak jauh. Serangan itu diperkuat oleh pernyataan dari juru bicara Al-Qassam, yakni Abu Ubaidah pada Rabu 1 November 2023. Pihaknya mengatakan bahwa senjata tersebut dibuat oleh Al-Qassam. Namun sejatinya senjata Torpedo Al-Asif sudah diluncurkan pertama kali sejak 7 Oktober lalu. Allahu Akbar! Al-Maut Amerika! Al-Maut Israel! Yaman resmi mendeklarasikan bahwa negaranya berperang melawan Israel. Bahkan kelompok Yaman yakni Al-Houthi bersumpah akan menyerang Israel menggunakan rudal dan drone. Serangan tersebut akan terus terjadi hingga agresi berhenti. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara militer Al-Houthi Yahya Sareh pada Selasa 31 Oktober. Dalam pernyataannya, ia mengklaim Houthi bertanggung jawab atas peluncuran rudal dan drone ke Israel. Bahkan Houthi mengancam akan melakukan serangan lebih banyak dan mematikan ke Zionis. Serangan itu akan terus meningkat sampai agresi Israel berhenti. Dalam pernyataannya, Sareh juga menyatakan bahwa tindakan Houthi merupakan bentuk solidaritas terhadap penindasan di Palestina. Ia mengatakan angkatan bersenjata Yaman tidak punya pilihan lain selain memenuhi tugas mereka. Diketahui Houthi telah meluncurkan serangan rudal balistik dan menyiagakan pesawat bersenjata ke arah Israel pada Selasa 31 Oktober 2023. Serangan ini adalah operasi ketiga sejak serangan perdana dimulai oleh Hamas pada 7 Oktober lalu. Houthi adalah bagian dari poros perlawanan terhadap Israel. Houthi juga mencangkup kelompok-kelompok yang didukung Iran di Lebanon, Suriah, dan Irak. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى يا الله سدد يا رب الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام لبيك يا غزة لبيك يا أقصى
لبيك يا أقصى لبيك يا غزة. Hizbullah mengklaim bahwa Israel telah runtuh seusai perang melawan Hamas, terlebih militer dan intelijen Israel disebut berantakan lantaran konflik internal. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah, Sayyid Hashim Safieddin. Pernyataan itu disampaikan saat melakukan wawancara dengan media Iran pada Selasa 31 Oktober. Dalam wawancara itu, Safieddin mengklaim Israel mengalami keruntuhan. Kondisi itu terjadi setelah operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober silam. Pihaknya pun mengatakan intelijen dan militer Israel berada dalam kekacauan. Padahal intel Israel diklaim sangat canggih dan intensif. Namun kondisi itu berhasil dipatahkan oleh militan Palestina. Lantas Hizbullah pun mengaku bangga dengan Hamas yang memiliki kekuatan begitu besar dalam serangan 7 Oktober. Di pernyataan yang sama, Safieddin mengklaim Amerika Serikat turut dalam pembantaian. Ia mengatakan Amerika Serikat berada di tengah pembantaian perempuan dan anak-anak Palestina. Selama ini Ukraina menyatakan dukungannya untuk Israel dalam perang dengan Hamas, namun rupanya secara diam-diam Ukraina mengirim bantuan senjata untuk militan Palestina. Hal itu diungkapkan oleh Hamas melalui sebuah video yang telah dirilis. Dalam video itu terlihat 5 orang berseragam militer dengan bendera Hamas di belakang mereka. Lantas seorang pria dengan syal berwarna merah itu mengklaim bahwa mereka menerima bantuan militer dari tentara Ukraina. Pengakuan itu pun diungkapkan menggunakan bahasa Arab. Lantas lewat video itu mereka berterima kasih kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Pasalnya, Hamas menerima sejumlah senjata dan bantuan lainnya dalam perang melawan Israel. Kemudian mereka berjanji akan melanjutkan perlawanan brutal melawan tentara Zionis. Bahkan Hamas mengaku ia mendapat peralatan terbaru dari tentara Ukraina. Pihaknya pun mengaku Ukraina memiliki tujuan yang sama dengan Hamas. Brigade Al-Qassam kembali menyusut ke Zaitun Israel pada Selasa 31 Oktober 2023. Dalam penyergapan itu, Al-Qassam menggunakan tank yang dipersenjatai dengan rudal Al-Yasin 105. Akibat serangan tersebut, kendaraan militer Israel dilaporkan hangus terbakar. Inilah detik-detik penyergapan yang dilakukan oleh Al-Qassam. Dalam penyergapan itu, Brigade Al-Qassam menargetkan tank Merkava Israel. Terlihat rudal Al-Yasin meledakkan tank Merkava hingga muncul asap tebal. Kemudian terlihat sebuah puing yang terpental dan terbang di udara. Perlu diketahui, Zaitun merupakan sebuah wilayah yang berada di Israel dekat dengan kota Gaza. Diketahui sebelumnya, pasukan Israel menargetkan jalan utama utara selatan Gaza. Kondisi ini membuat Al-Qassam meradang hingga menggunakan rudal Al-Yasin 105. Sayap militan Hamas ini mengklaim bahwa rudal Al-Yasin 105 merupakan senjata yang diproduksi sendiri. Untuk kesekian kalinya, tank Merkava Israel menjadi sasaran empuk serangan dari tentara Hamas. Akibat serangan tersebut dilaporkan tank Merkava terbakar dahsyat hingga tentara Israel di dalamnya ikut tewas. Inilah detik-detik Hamas menghancurkan tank Merkava Mk4 Israel. Adapun video itu diunggah oleh Hamas hingga beredar di media sosial. Dalam video tersebut, tank Merkava terlihat mengeluarkan asap, sementara seorang tentara Israel berada di dalamnya. Tank andalan Israel itu tetap berupaya untuk bergerak maju, namun tak berselang lama tank tersebut meledak secara dahsyat. Bahkan puing-puing dari tank tersebut langsung berhamburan. Sementara tank Merkava Mk4 dikenal kebal, namun kendaraan lapis baja itu tetap bisa dihancurkan oleh Hamas. Meski begitu, pertahanan militer Israel belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dugaan pemusnahan amunisi tank Merkava Mk4 Israel. Presiden Amerika Serikat Joe Biden diancam oleh umat muslim dan aktivis Partai Demokrat di Washington. Mereka menuntut Biden menggunakan pengaruhnya terhadap Israel agar menjadi perantara gencatan senjata. Jika hal itu tidak dilakukan, maka mereka tidak akan mendukung Joe Biden pada Pilpres 2024 mendatang. Desakan itu tertuang dalam surat terbuka yang ditulis oleh Dewan Nasional Muslim Demokrat. Tanpa gencatan senjata, mereka mengancam akan memobilisasi jutaan pemilih muslim. Nantinya umat muslim di Amerika Serikat
tidak akan memberikan suara dalam kampanye guna terpilihnya kembali Biden pada tahun 2024. Sementara para pejabat pemerintah telah mengajukan jeda kemanusiaan agar bantuan bisa menjangkau warga sipil di Gaza. Namun menurut mereka, gencatan senjata sekarang hanya akan menguntungkan Hamas. Perlu diketahui setidaknya ada 1,1 juta pemilih Muslim memberikan suara mereka pada pemilu 2020 silam. Jumlah ini cukup besar untuk mempengaruhi pilpres di negara-negara bagian yang menjadi medan pertempuran utama. Warga Muslim Amerika dan Arab Amerika biasanya memilih calon dari Partai Demokrat. Dengan ribuan warga Palestina tewas akibat serangan udara dan operasi darat balasan Israel di Gaza, perubahan mungkin akan terjadi. Sebaliknya, kaum Yahudi Amerika sangat menghargai dukungan penuh Biden terhadap Israel. Sekira 41% orang Yahudi di seluruh dunia tinggal di Amerika, jumlah yang sama dengan di Israel. Perlawanan Islam di Irak bersumpah akan mengusir pasukan Amerika Serikat. Kondisi itu buntut serang menyerang pangkalan di Irak pada beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kataib Hizbullah. Ia memperingatkan bahwa perlawanan Islam di Irak akan melakukan perjuangan bersenjata sampai pasukan Amerika Serikat diusir dari negara tersebut. Jenderal Kataib Hizbullah mengatakan fraksi tersebut telah memutuskan untuk membebaskan Irak dengan menggunakan cara-cara militer. Pihaknya berjanji bahwa gerakan tersebut akan melanjutkan perjuangan bersenjatanya. Hal itu dilakukan sampai tujuan tercapai, yakni mengusir pasukan militer Amerika Serikat dari Irak. Ia pun mengatakan perlawanan Islam di Irak tidak akan berhenti dan tak pernah mundur. Perlu diketahui, pendudukan Amerika Serikat mendirikan pangkalannya di Irak. Kondisi itu terjadi setelah invasi dan pendudukannya di negara tersebut pada tahun 2003. Washington pun telah mengurangi kehadiran militernya di Irak karena perlawanan yang sulit. Meski begitu, hingga saat ini Washington masih mempertahankan puluhan kamp dan 2 pangkalan udara di negara tersebut. Sementara di tengah agresi Israel di Gaza, perlawanan di Irak mengambil tindakan dan telah menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat di timur laut Suriah dan Irak. Sedangkan itu dilakukan sebagai perlawanan terhadap Israel yang didukung Amerika Serikat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.